elektronik jam 6 pulang jam 12 tiap hari konsisten, tapi tidak terbayangkan nanti kalau saya tamat harus kerja bagaimana ya kan, tak terpikir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan kita podcast ECI Training Center. Malam hari ini kita alhamdulillah kedatangan seorang tamu yang sudah lama malang melintang di dunia oil and gas. Pak Irfan Haryansyah ST ya Pak ya. Sarjana telur. Jadi kita bakal dengerin kita bakal Pak Haryansyah mau berbagi dengan kita mengenai perjalanan Pak Irfan, atau mungkin lebih asiknya kita bakal panggil Mang Irfan ya Bang ya. Siap. Mang Irfan biar lebih akrab ya. Lebih akrab lagi. Setuju. Nah, jadi gimana nih serunya atau kisah perjalanan Mang Irfan? Kita bakal obroli secara santai bersama saya Indra Rokan di podcastnya ECI Training Center. Nah, ini kebetulan mungkin baru saya nih, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemungkinan baru saya nih yang kenal, mungkin masih banyak teman-teman yang baru di luar sana belum kenal sama Mamang nih ya kan? Baik. Jadi mungkin bolehlah sedikit memperkenalkan diri ke teman-teman. Silakan Mang. Thank you Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ECI Training telah mengundang saya ke sini dalam acara podcast. Baiklah, menyingkat waktu, seperti yang dibilang Pak Indra Rokan, nama saya Irfan Haryansyah. Kelahiran dari Wong Dusun Payaraman Barat Oganilir ya, dari Palembang. Saya sekarang berusia 51 tahun di November nanti. Insyaallah. Amin. Sehat-sehat kan. Kemudian yang perlu saya sampaikan, saya berbackground awalnya dari Politeknik Negeri Universitas Sriwijaya, jurusan Teknik Telekomunikasi Spesial. Kemudian saya setelah itu menimba ilmu lagi di Pulau Batam, ngambil S1 di Universitas Riau Kepulauan. Jurusan Teknik Industri Pak. Teknik Industri ya. Karena waktu itu saya masih di elektronik. Seperti itu. Dan alhamdulillah saya sudah dikaruniai anak banyak, perlu saya bilang, yang jelas saya sudah punya cucu satu Pak. Alhamdulillah udah sampai punya sekarang cucu. Anak-anak ada di Jakarta dan alhamdulillah sudah bekerja semua. Amin. Itu mungkin itu aja Pak perkenalan saya. Oke. Sekarang profesi Bang. Mang. Profesi sekarang ini atau jabatan Mang? Iya, insyaallah. Alhamdulillah ya dikaruniai Tuhan. Under Oceaneering, kebenaran saya patut bangga, saya pakai berpaknya Oceaneering. Sekarang saya sebagai Quality Control Welding Supervisor yang sudah di-approve oleh Saudi Aramco, khusus di weldingan structural sama piping. Jadi melalui kriteria yang sedemikian rupa, Aramco meng-approve kita, baru kita bisa melakukan pekerjaan. Alhamdulillah saya bertugas di PT Toyokon Etsu Indonesia, berada di Batu Ampar. Seperti itu. Jadi menjalani marjan project Pak. Oh iya, berarti saya ralat ya teman-teman ya. Kayak tadi saya bilang 15 tahun ya, lebih tepatnya ternyata ini 29 tahun ya Bang ya. Berpengalaman ya, maksudnya iya, betul. Perjalanan berpengalaman. Perjalanan pengalaman ya. 29 tahun. Kayaknya tadi saya salah baca saya bilangnya 15 tadi Bang ya kan? Ya 15. Jadi bener ya Bang ya, udah 29 tahun ya? Betul, jadi dari 29 tahun itu ya saya hitung dari mulai awal saya berkarir di elektronik tahun 92 start. Hingga gitu. Saat ini 29. Kalau di total di dunia manufacturing saya 11 tahun dan 18 tahun hingga saat ini di oil and gas. Oh gitu, siap. Jadi itu 8 tahun sama berapa belas tahun? 11 tahun. 11 tahun dengan 18 tahun. Dengan 18 tahun hingga saat ini berkecimpung di oil and gas. 29 ya. Itu kapan mulai pertama kali
Mang? Maksudnya itu kan ada 11 tahun, ada 18 tahun gitu kan? Betul. Maksudnya tahun berapa itu mulai pertama kali? Atau mungkin boleh cerita dulu pertama kali apakah memang kerja langsung di Batam atau di Palembang dulu atau macam mana dulu? Ya, waktu pertama saya tamat Politeknik itu kerja di Muka Kuning, Pak, ya, di Batam. Kerja Muka Kuning ya? Muka Kuning, tapi sebelum di Muka Kuning itu masih di daerah Batu Ampar. Waktu itu saya sebagai teknisi lah awal, karena tamat Politeknik itu berdaya guna kita rata-rata teknisi. Teknisi karena ya? saya jurusan arus lemah ya kan. Teknisi di bidang dispenser air minum. Waktu itu jujur perusahaan yang paling besar di Batam itu Aska namanya. Jadi mensuplai semua air minum di seluruh Batam ini. Seperti itu. Saya sebagai tenaga teknisinya dan bahkan saya sebagai deliverynya. Delivery ngantar-ngantar air ke galon ke seluruh wilayah Batam. Seperti itulah. Itu tahun 92 akhir. Tahun 92 akhir ya? Ya. Habis itu saya melalang buana pergi ke Jakarta, ya namanya masih muda ya kan. Perasaan itu gimana ya, pengen mencari yang terbaik. Iya. Sama kawan ya kan. Ke Jakarta, sempat kerja di PT Samsung dulu, seperti itu perjalanan. Kemudian balik lagi ke Batam, PT Sintom tahun 94. 94. Sintom dulu ada sekitar setahun 2 tahun. Habis itu saya pindah lagi ke PT Quantum. Habis dari Quantum jalan sekitar 2 tahun sampai level engineer 2. Kemudian saya dapat kerjaan di Jepang, pergilah ke Jepang selama 6 bulan tahun 97. Oh, sempat ke Jepang juga ya? Ya, selama 6 bulan di training untuk semiconductor company. Jadi saya sebagai teknisi teknikal di bidang solder plating. Solder plating, jadi setelah di Jepang kita didik selama 6 bulan, kita transfer semua teknologi ke Pulau Bintan. Berdiri nama Yoshikawa Elektronik Bintan. Pas saat itu juga anak saya lahir. Jadi kebenaran lahir saya namain lah anak saya, terinspirasi dari Jepang, namanya sekarang Yoshikawa Irfan. Oh, tapi bukan dapatnya orang Jepang kan? Bukan. Oh, bukan. Jadi pas itu istri saya mengandung, gitu. saya dapat kerjaan di Jepang itu, kemudian namanya itu ya saya terinspirasi menamain anak seperti itu. Oh, siap. Terus kalau istri ketemunya di Batam, Mbak. Jadi di Batam itu sekitar tahun 94. Ya, ada acara waktu itu di dulu paling terkenal pantai itu di daerah Nongsa. Pantai Nongsa ya. Ada acara rame-rame di situ. Saya lihat ternyata ada orang ulang tahun. Iya. Itu jodoh saya. Pas melirik, wanita ini boleh juga. Iya. Darah muda saya merasa gimana, saya coba dekati melalui teman, ya akhirnya jadi jodoh saya. Jadi jodoh ya, Pak. Padahal ya kalau di tahun-tahun jodoh apa mau apa segala ya itulah kata Allah, tidak bisa diprediksi. Iya, padahal kalau di tahun-tahun itu Batam ini banyak sekali. Benar. Ya. Banyak sekali. Ya, planning kita tuh kalau bisa dapat orang sekampung aja dulu kan, karena masih ada pacar juga waktu itu ditinggalkan. Betul. Itu namanya perjalanan hidup seperti itu, Pak. Terus akhirnya kan kalau saya lihat terakhir itu, maksudnya gini Bang, kan lama tuh Abang berkarir, kan Mamang berkarir di Muka Kuning. Betul. Artinya, maksudnya jabatan terakhir yang sempat dicapai lah di elektronik pada saat itu tuh sampai jabatan apa? Oke, singkat cerita ya, saya di perusahaan elektronik itu sampai level ke QC Manager. Dan sempat juga sebagai consultingnya ISO 9001 versi 2008 awal dulu ya, pertama ya. Itu saya sempat jadi QC Manager di sana di bidang manufacturing, kemudian sebagai manajemen representatif dalam pembinaan ISO dan memberikan konsultasi terhadap suatu perusahaan bagaimana sih cara mendapatkan ISO sertifikat. Saya bisa training mereka. Tidak gampang, tapi yang penting kita dulu kan ada pedoman bahwa ISO itu ada 6 prosedur yang wajib dipenuhi, sehingga kita laporkan kepada badan sertifikasi ya, melalui body certificate yang ada di, entah kita mau pilih SJS dulu kan, banyak dulu kan selain SJS, WQA dan macam-macam segala. Tinggal kita tunjuk apa mau Lloyd Register seperti itu. Kita ajukan ke perusahaan itu, kemudian kita audit, bisa kita lahirkan seperti itu. Oke, yang mungkin ya kalau IC mau membuat ISO sistem manajemen sistem, mungkin saya bisa lah memberikan wejangan seperti apa yang harus dibuat ya kan. Mantap. Tapi yang menarik gini malah, Mang. Awal sampai akhir di manufaktur atau di Muka Kuning, sebelum ini kan kita bilang nih after ke oil and gas nih gitu. Betul.
Tadi awalnya sudah kita dengar cerita pekerjaannya apa dari dispenser tadi ya, Iya, sampai benar. akhirnya setinggi itulah jabatan gitu kan. Iya. Nah, yang jadi penasaran saya itu sejujurnya dulu, pertama kerja di Batam gajinya berapa? Akhirnya setelah sempat jadi manajer juga Iya, gitu iya, kan. benar. Itu bisa gaji berapa dulu? Ya jujur saya sampai hit ke gaji manajer itu 15 juta. 15 juta. Ya, alhamdulillah saya terinspirasi, kurasa melihat dengar teman-teman itu tahun 2002 bergaji dolar, saya pun ikut tertarik seperti itu Pak. Oh, terus kalau Jadi mulainya dulu? tertarik ya, mulainya saya akhirnya tahun 2008 saya ambil kursus welding inspector. bukan Bang. Waktu mulai ke Batam dulu gaji Abang berapa? Waktu masih Awal-awal. di apa Kalau namanya itu? awal-awal tahun Dispenser. 92, dispenser itu cuma berapa gaji saya? Saya dibayar mingguan tuh. Kalau nggak salah 250.000 per minggu. Dari dihitung-hitung paling 800.000 ya kalau saya ini. 800.000 sebulan. 8.000 sebulan ya. Itu pun harus kita ngejar target berapa galon yang harus kita jualkan. Kalau sebenarnya basicnya paling 250.000 waktu itu. Pada saat itu Iya, pada basic saat masih itu. 250.000 ya. Betul, tahun 92 itu sekitar itu udah tinggi lah. Berarti kategorinya besar lah waktu itu, dapat 800.000 sebulan. Besar, cukup. Karena makanan juga nggak begitu mahal ya kan. Iya, iya, Tapi kita betul, bisa ngimbangi di saat itu. Oh, gitu. Ngeri kali ya kalau tahun 92 itu Mang SD kali saya Mang masih Mang. Benar. Mungkin ya Mas. Karena kalau 2002 aja saya itu paling kuat saya baru kelas 1 SMA. Iya. Nah, Iya, masih jauh oke, lah. saya udah dapat bayangan gitu kan. Karena kan bahkan teman-teman di luar Batam kadang kalau ngomongin Batam itu ngomongin kerja pastilah ngomongin gaji gitu kan. Betul, pasti otomatis. Jadi Katanya kalau gajinya sekarang, besar. kalau sekarang pun misalnya dapat gaji, ya bersyukur dulu lah gitu kan. Nah ini sampai akhirnya nih Mang, sampai akhirnya kan ceritanya 11 tahun berpengalaman. Tadi tuh yang sempat saya potong sedikit gitu kan. Akhirnya terjun atau tertarik ke dunia oil and gas gitu Betul. kan. Nah, apa yang menjadi waktu daya tarik dunia oil and gas ini bagi Mamang waktu itu gitu loh. Maksudnya yang sampai Mamang tuh mau pindah gitu. Betul. Ya jujur ya, karena kita manusia ini tak luput dari selalu pengen lebih ya. Iya, pengen iya. lebih dan pengen mencari yang terbaik. Ya terinspirasinya karena teman-teman mendapatkan gaji dolar. Dan rasanya tidak mungkin kok bisa mereka mendapatkan gaji dolar sampai 5 juta sehari zaman itu kan. Iya, iya. Jadi Zaman itu iya, tergoogle lah, iyalah ada yang bilang kawan dapat 200 dolar per hari zaman itu kan. 300 500 itu udah hal biasa ya. Sempat-sempat kita tak percaya apa benar sih orang itu kan. Ini benar. Caranya gimana? Ya harus kita ngambil sertifikat tadi, salah satunya welding inspector. Dulu kan kita tidak tahu CSWIP. Bisa diterima Karena ya. S1 tadi ya. Itulah Tapi memang kelebihannya. waktu itu langsung mau ke welding inspector atau karena saya basicnya elektronik, saya itu masih meraba-raba apa sih welding inspector itu ya kan? Jujur sebegitu saya mau daftar tuh saya inginnya ke electrical and instrument inspector. Siap. Ya. Ketika tiba di sana ada seorang saya lupa namanya Pak apa itu waktu itu adminnya. Pak Irfan katanya, Bapak lebih baik ambil WI aja. Lah kenapa gitu Pak? Saya kan jurusan elektro, aku bilang kan. Telkom lagi kan. Nah, itu lebih cocok ke ENI, aku bilang kan. Bapak ambil aja WI kan. Di situ nanti belajar semua. Kalau masalah ENI gampang nanti tinggal ambil cuma 3 bulan ini gitu. WI kan 8 bulan kan Bapak bisa belajar banyak. Seperti itulah dia. Akhirnya saya mendaftar lah, jadilah anggota WI yang ke-18 waktu itu. Oh, angkatan ke-18 ya. Angkatan 18, singkat cerita saya juga sempat menjadi ketua di kelas seperti itu. Ya, seperti itulah. Jadi ada rasa kebanggaan sendiri. Siap itu ya. Iya. Sempat sebetulnya minatnya ke lain. Iya. Tapi akhirnya diarahkan ke yang kira-kira lebih tepat untuk pada saat itu untuk Welding depannya inspector. Iya. Welding inspector. Nah, kalau pada saat itu kan Mamang kan banyak sebetulnya kan lihat-lihat teman nih. Iya. Ada nggak maksudnya tuh pada saat itu tuh teman-teman yang mungkin lebih duluan dari elektronik, dari muka kuning mungkin ya, yang udah lebih duluan terjun ke dunia oil and gas yang mungkin dulu tempat Mamang sering bertanya lah gitu atau apa segala macam, ada nggak? Atau memang tengok, oh ini kayaknya gede nih, ini kayaknya bagus nih, kayaknya nih
peluangnya bagus nih gitu, langsung ambil sendiri aja atau ada memang tempat waktu itu tempat ya mungkin tempat bertanya lah atau apa gitu? Ya betul. Waktu itu ya kita tak luput dari teman. Teman ya. Teman ada datang waktu itu pernah main ke rumah. Kak, ada orang Palembang juga pada saat itu. Kenapa kita tidak ngambil WIB kata? Di mana juga? Coba kita. Apa itu WI? Aku bilang welding inspector. Berapa ya kan? Oh iya, biayanya berapa? Enak kan di sana katanya. Kemudian di situ bisa diangsur. Seperti itu. Ya udah. Akhirnya aku terinspirasi dengan beliau, kami sama-sama ngambil gitu seperti itu. Akhirnya kami ada kebahagiaan di situ, kami ngambil bersama, belajar bersama ya. Tidak terasa sudah 8 bulan. 8 bulan itu sekitar 600 jam lebih ya pembelajaran. Bayangkan aja pulang dari kerja masih di elektronik jam 6, pulang jam 12 tiap hari, konsisten. Saya tuh yang masih penasaran tuh sebetulnya kategorinya Mamang tuh kan sudah berpengalaman gitu. Maksudnya kalau dengan 11 tahun itu sudah bisa dibilang itu budaya kerja sudah seperti itu. Betul, gitu kan? Ya, setuju. Penghasilan juga sudah terbiasa gitu. Terus yang maksudnya menguatkan sampai oil and gas gitu loh. Maksudnya kan banyak juga kan bidang lain misalnya apalah gitu kan. Tapi sampai betul-betul yakin kenapa harus ke oil and gas ngambil WI gitu. Kira-kira apa tuh Bang? Ya. Pertama ya kita motivasi ya. Saya ingat dari guru agama saya, Irfan katanya, kalau minyak habis di dunia ini kiamatlah dunia. Wah, saya berpikir di situ, berarti minyak ini itulah zaman sampai akhir hayat, berarti kita bisa berkesinambungan di situ ya kan? Gitu lah. Dan terus yang terpenting mungkin agak sedikit centilan dikit lah setelan. Itu ya kita paham dengan PT, penetran testik, tapi PT ya, PT dalam bahasa. PT-nya bukan penetran testik, PT dalam bahasa Padang ya, jadi PT uang ya. Kalau dibilang hepeng orang Medan, kalau Palembang duit ya kan. Ya itu terinvestasinya dolar. Jadi komitmennya harus saya dapat gaji dolar, karena di muka kuning sehebat apapun tak akan dapat dolar itu. Iya, terkecuali mungkin kita memang rekrutan dari luar negeri mungkin ya. Iya, seperti itu. Barulah kita sana ya. Kalaupun saya pernah ke Jepang pun dikirim ke sini tetap juga nggak dapat yen. Tetap juga gaji dalam bentuk Indonesia. Rupiah ya, Indonesia ya. Jadi terinspirasi pengen merubah banting setir, melihat teman-teman sukses, gaji saat itu udah sampai 50-an juta, kita masih di bawah itu ya kan. Terinspirasi lah untuk merubah nasib. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi memang itu ya ternyata perjuangannya ya seperti itu, dan motivasi itu sebetulnya ya bisa datang dari mana aja ya, ya sebetulnya udah. Jadi bukan motivasi itu berdasarkan karena apa, banyak sih. Iya, dan itu agak mencengangkan sih bagi saya, maksudnya mencengangkan itu ya ternyata di sekeliling kita tuh banyak hal yang memotivasi, cuman kadang kita lupa saja dan tak mau melihat tak gitu mau melihat dan tak mau mencoba. Itu aja kadang pemat. Betul berarti itulah alasannya, salah satunya memang tak bisa dibantah. Artinya kalau ngelihat bahasanya bahwa kata-kata Mamang tadi ya, bahwa uang minyak habis maka kiamatlah dunia gitu kan. Kita nggak tahu lah itu seperti apa gitu ya, tapi itu yang saat itu memotivasi kita. Artinya ini jenjangnya pun panjang artinya. Kan begitu kan, mungkin salah satu arti dari kata-kata tadi bahwa jenjang di dunia oil and gas ini panjang, bisa dibilang sampai kiamat. Ini karir di sini ini bisa sepanjang itu. Betul, gitu, sampai akhir hayat istilahnya gitu. Selagi kita masih sehat. Selagi kita masih sehat, betul. Jadi memang kalau jenjang gimana Mang? Maksudnya tadi kan saya udah tanya tuh Mamang dari awal di elektronik gitu kan. Nah ini kan saya udah tanya nih dari awalnya di oil and gas. Nah dari mulai di oil and gas itu ambil WI gitu, itu langsung kerja atau gimana Mang? Oh tidak. Sedih Mang, jujur aja saya sempat mengorbankan gaji saya sebesar itu turun ke 1.800.000, ingat saya. Jadi awal mulanya saya setelah tamat dari WI tahun 2008, jujur sebenarnya 2008 itu saya belajar. Saya sempat lagi ke Lobam. Ke Lobam? Iya, kerja lagi sebagai QMS engineer lah ya zaman itu. Jadi tertunda selama setahun lah kalau nggak salah. Akhirnya saya tinggal ada sekitar 4 materi lagi yang belum tuntas. Apakah Bapak mau lanjut atau tidak? Kalau tidak, Bapak harus ini
register. Oh, Ada register. Berarti ngulang lagi, Bu. Iyalah, Pak. Harus dari awal lagi. Wah, kalau begitu nggak bisa, Bu. Kalau gitu gini aja, Bu. Saya memutuskan saya di sini tidak mau sambung kontrak. Saya balik lagi ke Batam, kita kursus. Tak apa-apa saya nganggur, aku bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya saya ambil keputusan seperti itu, saya spekulasi dengan gaji yang ada, saya sisa uang kan, saya selesaikan sekitar berapa bulan di sana, sekitar 3 bulan ya, habis 3 materi. Saya dilanjutkan ke angkatan 22. Dari 18 itu ternyata setahun udah berapa generasi sudah naik kan, jadi saya terakhir ditamat di angkatan 22 welding inspektornya. Nah, jujur setelah tamat dapat sertifikat, saya bagaimana nih sertifikat ini bisa berdaya guna. Nah, tapi saya kan karena masih kerjaan masih bagus ya kan. Betul. Tapi saya tidak ini. Alhasil ada teman saudara ngajak, Mang katanya kita ini buka usaha, ayo aja kan. Ya, bahasa Palembang. Gak apa. Ayo, nah, jadi karena masih saudara dia buka usaha bikin takput khusus di bidang elektrik, ya kan? Elektrik. Kemudian kita buat waktu itu 9 unit takbut di ASL PT-nya waktu itu di Tanjung Uncak. Alhamdulillah saya berhasil di sini. Saya banyak menimba ilmu, mendapatkan pengetahuan. Orang kan pasti sebelum menginstal listrik membuat dulu tempat kapal itu seperti apa, mulai dari dek, dari bawah kan itu pengelasan semua. Inilah kesempatan aku untuk belajar. Apa sih yang aku pernah pelajari? Oh, ini cara mengelas. Oh, begini cara menjoinkan. Oh, ini anak fit up. Oh, ini cara yang dibilang WPS itu ini ya, seperti itulah. Akhirnya apa yang saya dapatkan dari selama kursus, itulah kalau kita mau kursus di mana aja bagus. Kita terapkan ke lapangan ternyata cepat. Langsung mengalir. Oh, ya udah tahu, akhirnya tahu kan. Tahu, terus singkat cerita selesailah kami beberapa unit sampai si trial saya sampai 3 unit waktu itu. Selesai, berhasil apa yang kami buat. Tak buat itu dengan kinerja kita dengan tim lah ya bersama-sama. Itu saya tidak tahunya apa-apa seperti apa cara mulai pengelasan, kemudian cara install, tarik kabel ke sana ke sini, setting telepon apa di dalam itu kan. Banyak juga berarti liku-liku juga. Dan kita waktu itu masih bergaji berapa tuh? Awal berarti itu kan? Awal, jadi aku dikasih oleh saudara itu sekitar 1.800.000. Tak apalah, aku bilang yang penting aku mau berubah, aku tidak memikirkan yang sudah-sudah. Tapi itu macam mana ngadapinnya waktu itu, Mang? Maksudnya ngadapinnya satu meninggalkan posisi yang baik tadi kan, dan meninggalkan posisi yang luar biasa ya. Betul. Di manufaktur dengan posisi yang tinggi, dengan gaji yang ya tadi saya kedengaran juga tadi sampai 15-an juta di masa itu. Habis itu turun nih. Kalau saya bilang itu paling sekitar berapa? 11 apa 12% dari gaji sebelumnya dong. Kalau misalnya 1,8 gitu. Sudah nikah waktu itu, Mang? Sudah nikah, tapi istri ya, kenapa Pak kok bisa begini? Apalah aku bilang, namanya kita mau berubah ya harus dari bawah dulu, aku bilang, karena ini dunia baru bagiku. Insya Allah nanti ke depannya kita yakin aja, aku bilang gitu. Saya selalu berpikiran optimis, tidak ada kata istilah pesimis, karena sesuatu yang kita lakukan ya harus kita seperti lah, kita langsung komitmen. Dan kita selalu minta sama Allah, bilang jangan kita ini. Ya saya terus mengalir. Suatu saat aku akan dapat itu. Jadi ada seolah-olah ada yang mensugesti saya dari dalam hati saya untuk menjadi yang lebih maju lagi, bergaji dolar. Itu yang terngiang-ngiang di hati saya seperti itu aja. Pikiran saya. Kita, gitu. Iya. Jadi ya seperti itu mungkin ya bagi yang lain-lain mendengar di sini dengan pengalaman saya ini ya tidak menutup kemungkinan kalian untuk maju berpikir mengimpikan sesuatu apa yang kita inginkan ya insya Allah tercapai dan diupayakan dan tidak mungkin tidak akan terjadi insya Allah kalau kita semangat ya. Buktinya saya dari merubah menjadi drastis turun ya kan. Iya, tapi perasaan saya tidak, tetap biasa aja, continue saya pelajari karena ilmu baru bagi saya. Iya, karena macam mana ya Mang ya, tapi saya tanya aja ya, saya berusaha bertanya nih apa adanya, apa yang ada di pikiran saya apa adanya, iya. Karena kan salah satu tantangan pada saat kita pindah ke bidang, sambil minum ya? Iya, sambil ngopi Bang. Sambil ngopi. Itu tuh kan bakal banyak gitu. Maksud saya gini ya, bahkan ada yang training, alah ngapain kok ngambil training betul gitu kan. Belum lagi kita ngadepin ini nih Bang. Ngadepin ya itu tadi, pasangan tadi gitu kan. Iya. Itu macam mana meyakinkan pasangannya gitu, maksudnya
tentunya kita harus yakin dulu baru pasangan kita yakin kan gitu pula kan. Iya. Nah, Iya. Kalau menurut saya sih dari pengalaman yang saya lakoni, ya jujur kita sebagai pemimpin lah ya, pemimpin di masyarakat, pemimpin di keluarga, ya kita jangan sampai ya kita itu istilahnya ya, maaf kata ya, jangan sampai kalah oleh bini lah. Iya. Kita mengatur semua keuangan dari kita ya kan. Ya kita harus fokus ke sana dan kita bimbing istri saya supaya support. Ya alhamdulillah istri mensupport seperti itu. Dan bertanggung jawab juga tentunya jawab kitanya. terhadap apa yang kita putuskan. dia mensupport. Ya itulah kita tetap harus kompak dalam berumah tangga. Kita izin dulu. Kalau tidak diizinkan ya mungkin ya terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya. Tapi insya Allah dengan kita cara membina keluarga ya kan, istri ngikut sebenarnya seperti itu. Iya, dan alhamdulillah sekarang Alhamdulillah, jauh lebih baik lah ya. Alhamdulillah. Kalau akhirnya tuh setelah dari perusahaan yang sama saudara tadi kan, Mang, habis dari situ tuh pernah ke perusahaan mana aja, Mang? Putar-putar ini ya kan. Ya, jadi muter-muternya ya panjang sih perjalanan saya juga sih. Tidak semerta setelah saya dapat sertifikat langsung berhasil total gitu, tidak ya. Jadi dari pelan-pelan saya dari perkapalan buat takbut, kemudian saya melalui dari dokon dulu ya kan. Pernah juga dokon. Kemudian saya coba di ini melewat UT Quality ya kan. Saya di PT Citra Tubindo saat itu ada 8 bulan. Kemudian saya pindah lagi ke Jakarta untuk mengembangkan supaya bagaimana sih sertifikat saya sebagai welding inspector walaupun lokalan bisa berfungsi. Nah, coba-coba melamar-lamar ke sana kemari. Alhamdulillah dapat saya ditelepon dari Jakarta. Pak Irfan mau nggak jadi QC weldingnya untuk bikin tangki? Mau Pak. Nah, masalah gaji segini nggak apa-apa Pak. Berapa aja yang penting aku terima. Nah, jadi waktu itu ditawarin saya 4,5 juta untuk jadi welding inspector untuk pertangkian di Jakarta. Namanya PT Bangun Bejana Baja. Formerly sebelumnya PT Bangun Baja itu adalah CBI. Jadi dulu CBI itu adalah perusahaan yang paling terkenal pembuatan tangki untuk tangki bola, ya kan? Tangki bola dan tangki strip tank. Nah disitulah saya belajar, kemudian saya belajar sama guru saya namanya Pak Tamrin dulu, ingat Pak Tamrin ya ngajarin saya bagaimana jadi welding inspector, cara baca drawing, kemudian membuat tangki itu seperti apa dari awal ya kan, hitung-hitung cara engineering. Nah udah ternyata begini kerjanya QC. Akhirnya singkat cerita saya langsung paham selama 2 bulan di sana. Saya langsung dikirim ke site. Waktu itu saya dikirim di Karimun oil tanking. Oil tanking waktu itu bikin 19 unit. Alhamdulillah seiring sewaktu saya jadi inspektur dulu awalnya, tiba-tiba langsung saya diangkat sebagai koordinator di situ. Karena pengetahuan saya seperti apa, kerjasama yang baik kan aku bisa memonopoli lah orang-orang yang tidak bisa menyampaikan sesuatu ke atasan, saya bisa berani gitu kan. Dengan kemampuan bahasa Inggris yang sedikit saya bisa interpret mereka, kemudian saya bertemu dengan orang-orang India, orang asing di sana. Dalam meeting akhirnya saya dijadikan koordinator di sana. Gitu. Seperti sampai selesai membuat tanki 19 ini, sekarang megah sekali oil tanking di Karimun. Itu buatan kita, Pak. Gitu ya? Bukan buatan saya, tapi buatan kita bersama. Buatan kita. Iya. Betul, Pak. Kalau ini apa namanya? Kadang ini sering terjadi nih, Bang. Sering terjadi. Kalau di Abang pernah terjadi nggak hal ini ya kan? Iya, diremehkan. Dalam hal apa ini misalkan? Maksudnya gini, kayak Mamang tuh kan baru ambil gitu dulu tuh kan, apa namanya misalnya WI-nya WI lokal baru ambil, pengalaman belum ada gitu kan. Baru ada pengalaman di sini, habis itu masuk ke perusahaan baru, habis itu di situ tuh kan tentu banyak yang lebih senior atau apa segala macam gitu ya. Maksudnya diremehkan itu dalam hal kata itu kemampuan kita gitu. Ya, jujur alhamdulillah sejauh ini sepanjang saya bekerja alhamdulillah tidak ada ya. Karena ya mindset kita itu begini. Ketika kita diremehkan itu berarti doa bagi kita untuk maju. Itu hal yang wajar. Tapi sejauh pemikiran saya dan yang saya tangkap selama ini, alhamdulillah orang tuh menganggap saya tuh baik-baik aja, fair. Bahkan dianggapnya aku berlebih gitu. Walaupun tidak tahu, seolah-olah aku tahu. Mungkin ya kalau bahasa cakap, bahasa Palembangnya itu ya macak-macak ya. Macak-macak.
tak tahu tapi seolah-olah tahu ya. Mungkin itulah, mungkin orang menganggap walaupun kita tak tahu seolah-olah kita tidak paham ya itulah. Betul, ini nggak Iya. benar lah ya. Iya, Tinggal sebetulnya kembali ke diri kita Kepada lagi diri kita sih. untuk membawakan istilahnya suasana itu Betul, menjadi selain seperti jadi apa. kondusif ya seperti Iya, apa. betul, tergantung kita lagi. Nah, keadaan. kalau duka selama di oil and gas itu maksudnya ya hal yang duka lah gitu mungkin ya. Menggugah apa gitu maksudnya apa ya? Iya, duka yang mungkin dikenang lah sampai saat ini, hal yang masih dikenang sampai saat ini gitu. Ada nggak kira-kira? Kalau bicara duka mungkin kita bicara sukanya aja dulu ya. Oh, sukanya dulu Biar boleh, siap. anak-anak muda tergugah. Iya, siap. Harus banyak yang suka, jangan banyak duka. Iya, ya. iya, Di iya, mana-mana duka itu pasti ada ya kan. Ada ya. Duka itu ya yang paling jadi bumerang bagi kita itulah duka kemalasan. Ya. Kalau kita rasa malas, pasti duka akan datang kepada diri kita. Ya. Suka dan duka itu ya kalau saya prinsip sendiri bagaimana kita harus bersukaria. Ya kan? Iya, Bersukaria dengan komitmen berpikir harus dolar. Itu aja pikirannya nanti. Siap. Itu caranya, dolar. Kita melalui orang, kita menghamba Allah Maha Kaya. Yakin aja ya, mungkin agama lain juga punya banyak amalan-amalan ya. Terapkan itu dalam hidup kita supaya kita menjadi orang yang berdaya guna, seperti itu prinsip. Siap. Jadi kalau masalah duka yang kita alami ya alhamdulillah saya merasa tidak merasakan ada duka lah sih dalam karena saya bisa membaur kepada semua orang. Siap. Itu aja triknya, kita tidak usah memikirkan negatif. Jadi kita selalu berposting lah ya, jangan bernetting. Kalau dibilang berposting itu berarti berpositif thinking selalu dan tidak bernegatif thinking. Nah, itu aja. Nah, insya Allah selamat, kita tidak akan diremehkan orang dan tidak ada rasa duka walaupun itu ada. Jadi belajar kita selalu ceria membina karakteristik kita, bagaimana kita selalu murah senyum, dan yang tak kalah penting kita harus berbagi ya. Kalau dibilang bahwa sikok bagi dua, kita selalu berprinsip sikok bagi dua dari sikok bagi dua. Insya Allah dua tadi jadi satu, Pak. Yakin aja. Asal kita sering-sering berbagi, itulah prinsipnya. Dari sikok berbagi dua itu bakal jadi satu untuk kita. Insya Allah. Itu prinsip. Betul. Berbagi. Terus kalau ini Bang, kalau akhirnya nih sampai titik ini tadi kan dengan posisi yang supervisor QC ya tadi ya di PT Oceaneering ya. Under Oceaneering ya. Nah, sampai di titik itu sertifikat yang memang dapatkan sekarang pegang lah gitu. Betul. Pegang. Apa aja tuh? Jadi begini ya, ini mungkin menggugah semua teman-teman yang ada di seluruh dunia lah ya. Di seluruh dunia. Apalagi orang Indonesia yang ngerti bahasa Indonesia ya kan. Kita tak luput dari tiket. Dalam arti kata tiket itu ya adalah sertifikat ini. Gitu. Jadi ibarat kata analoginya kalau kita mau nonton bioskop bisa nonton bioskop di mana aja. Kita tahu bioskop ini filmnya ini. Tapi kalau tidak ada tiket tidak bisa masuk kan? Oh, ini peran dari sertifikat. Peran dari sertifikat itulah. Jadi sertifikat yang aku ambil itu karena pengen nonton film ini harus pengen misalnya sinema atau apa. Berarti aku harus ambil kelas yang PIP atau apa ya kan baru bisa masuk. Salah satu contoh yang paling penting ya kita C-Sweep. Dari yang lokalan tadi dapat go internasional ya seperti C-Sweep 3.0 misalkan. Kemudian 3.1 ya aku jalan ini semua lulus. Kemudian 3.2 saat ini terakhir aku 3.2 dapat di bulan Juli ini. Alhamdulillah tinggal pengiriman aja sertifikat untuk senior welding inspector ya. Senior welding inspector coy. Di samping itu ya kita harus di backingin dengan sertifikat NDT seperti yang saya ambil di HC dulu ya tahun Januari untuk melengkapi karena yang dulu sudah kadaluarsa saya ambil lagi untuk renew. Saya dapatkan lagi di HC, MTPT kemarin sama UT kan belajar sampai 10 jam ya Pak. Siap, betul. Sampai 10 hari kemudian belajar yang 40 jam ya kan. Kan. Jadi tak lepas dari itu ya kita harus pandai-pandai lah mensiasati sertifikat itu berguna. Tapi bukan hanya sekedar ngambil sertifikat, tapi kita harus memahami apa sih isi sertifikat, apa yang kita pelajari. Jadi jangan tidak ada tanggung jawab, jangan mentang-mentang punya sertifikat dibilang sertifikat abal-abal, tidak. Tapi kita memang sudah berilmu ya kan. Iya, berarti harus betul. Pelajari lagi juga. Sampai itu untuk mendapatkan supervisor itu ternyata tak luput dari IRCA tadi. IRCA jadi kita harus punya yang namanya lead auditor. Alhamdulillah saya sudah ngambil juga sehingga bisa kita mendapatkan posisi supervisor ini seperti itu. Iya. Di itu. Kalau untuk ini Bang, pernah nggak kalau pada ngambil sertifikasi nih atau pada saat bekerja nih gitu kan,
mendapatkan hambatan gitu, Ya. mendapatkan hambatan yang selama karir Mamang lah ini ya, selama karir Mamang itu pernah nggak Mamang itu merasa dapatkan hambatan yang sampai Mamang itu merasa sudahlah aku sampai di sini sajalah gitu, maksudnya mana tahu waktu dulu itu kan habis training tapi nggak dapat kerja gitu, pernah nggak nemukan hambatan sampai Mamang itu merasa pengen berhenti gitu, pengen berhenti di dunia oil and gas ini gitu? Justru sebaliknya. Sebaliknya. Saya tetap semangat. Oh, Apapun gitu. itu kegagalan, apapun itu karena belum berhasil, aku tetap semangat karena itu jadi motivasi saya untuk mendapatkan itu. Oh gitu. Iya. Karena kan banyak juga nih kadang-kadang ya, mungkin ya nggak ngomongin orang ya, kadang Iya. kayak saya sendiri tuh kadang Seperti apa misalnya? kalau udah melakukan sesuatu gitu kan, coba melakukan sesuatu nih, coba mengejar sesuatu, di perjalanan dapat hambatan, misalnya saya tak punya uang mau training kan gitu kan, ini kurang nih gitu kan, butuh sertifikasi ini lagi nih, tapi uang nggak ada nih, investasi udah banyak nih gitu kan. Iya, iya, iya. Terus lemah nih mau berhenti gitu loh. Kadang-kadang kan banyak tuh teman-teman di luar sana tuh, bahkan mungkin saya sendiri ya. Iya. Itu tuh seperti itu. Itu maksudnya mengatasinya tuh dengan apa gitu, Bang? Baik. Sejauh ini sih ya, secara dana kita tidak pungkiri memang kadang kita tidak berkecukupan ya kan. Tapi cara mengatasinya ya kalau memang kita itu niat, kita perlu berhutang kemana untuk memodali sertifikat tadi yang kita inginkan. Oh gitu. Iya, kita mencari atau kita mau jual apa. Tapi alhamdulillah dengan kalau saya pribadi sih saya tidak sempat berhutang dan tidak sempat karena saya bisa apa namanya memelihara keuangan lah. Memelihara Jadi ketika keuangan, aku ya. mau ngambil sertifikat aku udah siap dulu. Ketika aku belum siap aku tidak siap. Berarti bisa dibilang juga kalau dunia sertifikasi ini nggak ada habisnya ya, Bang ya? Tak ada habisnya. Tak ada Selagi ada uang kalau mau investasi ambil aja. Iya. Jangan jadi halangan ya. Iya, dan ada ini juga ya, ada usianya ya sertifikatnya. Betul. Terus nih yang bagus nih pertanyaan. Karena memang ini kan kita tujukan buat teman-teman yang baru mau mulai gitu ya kan. Habis itu teman-teman yang lagi berjuang di dunia oil and gas nih, pesan-pesannya nih, Bang. Pesan-pesannya untuk teman-teman yang mungkin baru mau ngambil sertifikasi. Karena kadang waktu mau ngambil sertifikasi inilah keraguan tuh banyak datang. Betul. Kadang-kadang kan banyak yang berpikiran bahwa wah ini nanti uangnya kembali nggak, nanti kerjanya dapat nggak gitu. Maksudnya biar mereka lebih yakin lagi gitu. Betul. Kan, untuk meyakinkan diri, memantapkan diri, kira-kira pesan-pesannya apa, Bang? Baik, untuk pesan-pesan bagi yang baru yang mau ngambil sertifikat mungkin ya kan karena tidak ada dana, sebenarnya simpel sih. Ketika keinginan kita ada ya kan, kita harus lakukan. Tidak menunggu harus ada uang ya kan. Bagaimana caranya? Mungkin kita cari lembaga-lembaga yang bisa mengasih training kita dengan cicilan atau apa. Betul. Jadi kita tetap berusaha sendiri. Nah, jangan benar. ya. Ini teman-teman ya, ini triknya ya. Lanjut siap. Ya seperti jadi jangan sampai ada kendala gara-gara tak ada uang tidak mau kursus. Tidak, salah itu. Kita kan punya banyak teman, relasi kakak atau adik, teman dari kakak, teman adik. Pak, gimana Pak? Sementing saya bisa belajar nih. Saya nggak ada uang nih. Insya Allah ada jalannya. Jangan ya. Kalau memang rasa malu minjem ya jual apa yang kita bisa jual aset. Seperti itu ya. Tapi kita penting semangat dulu. Semangat, keinginan punya. Jadi jangan takut. Pertama kita harus punya prinsip jangan menyerah. Jangan menyerah. Dan jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Tanamkan pada diri kita, aku harus berani, harus bisa. Insya Allah tercapai. Jadi kita punya confidence level yang kalau dihitung dari 0 sampai 10, buatlah level itu pertama dari 5 dulu. Dengan tidak ada uang. 6, saya punya kemampuan. Kok saya bisa belajar sama-sama berprinsip, sama-sama manusia ini kok sama-sama makan nasi. Kenapa aku tidak bisa ya kan? Seperti itu. Sehingga level kepercayaan diri tadi sampai ke 10 sempurna. Baru kita lakukan ini. Dan juga rezeki itu tidak bisa kita sedetik itu pun kita harus dapat. Pelan-pelan, Allah itu akan memberi dengan pelan-pelan. Sama lah kita minta uang sama bapak kita yang banyak. Mungkin saat itu dikasih juga kan? Banyak juga. Jadi kita lakukan ini, tetap semangat. Ambil, jangan ragu-ragu. Ada duit, sisihkan bila perlu. Tak ada duit pun ya kalau memang pengen ya silakan. Utang silakan. Itu aja sih pesan saya.
Jadi keberanian kita ada dari diri kita sendiri, bagaimana kita untuk maju. Kalau tidak ada prinsip seperti ya kita nggak akan maju-maju. Dan jangan berpikir kita kalah kundulah. Jadi kita iya belum berperang udah ini ngalah, kita kan nyerah. Iya, hilangkan prinsip gitu. Jadi kita selalu hidup ini tenang. Karena Allah itu tidak akan menyusahkan hambanya. Ya kan, tidak akan membebani hambanya. Ini Al-Quran seperti itu. Iya, betul. Allah itu tidak akan membebani hamba yang tidak mampu, ya. Jadi, betul. Insya Allah seperti itulah. Siap. Kaitanlah dengan agama kita masing-masing. Jangan kita berdoa minta sama yang Maha Pencipta, Maha Pemberi kekayaan dan Maha berkecukupan. Allah itu tidak pernah ini miskin, tak ada. Ya, selagi kita hambanya dekat dengan Dia, insya Allah lah. Itu aja prinsipnya ya. Iya. Dan pesannya untuk tadi teman-teman. Kemudian semangat bagi yang udah nganggur, mungkin udah umurnya udah tua, untuk apa lagi yang ngambil sini? Tetap kita belajar, Pak. Belajar. Iya. Kita akhirat juga nanti untuk belajar, kan? Sampai akhirat nanti akan ditanya di dalam kubur. Ya kita belajar dengan sholat tadi mungkin belajar, ya kan? Sampai akhir hayat, gitu kan? Betul. Nah gitu. Jadi yang analogi seperti yang tua-tua, orang sukses itu tidak melihat dari umur, ya kan? Ketika umur itu justru bagus yang sukses setelah mau meninggal, ya kan? Jadi tidak ada rasa nganggurnya, ya kan? Coba seperti presiden apa namanya yang kemarin itu dari yang Amerika. Iya, Amerika yang sampai Donald Trump itu kan suksesnya di tahun 72 jadi presiden kan? Usianya. Nah, yang kemarin siapa sebelum dalam yang terakhir presiden? Obama. Nah. Dia menanti karirnya di tahun 52, usia 52, seumuran dengan saya gitu. Iya, kan? Betul. Akhirnya di umur 60 sekarang dia nganggur, ya kan? Tidak ada kerjaan lagi, tidak dipakai orang lagi. Bingung gitu, sebanyak apapun duit kalau udah nganggur ya habis saja, ya kan? Nah, saya juga berharap insya Allah ke depan ya, bukan mendahului lah ya, kita berdoa sama Allah. Kita selalu sehat, yang penting sehat dulu. Kalau sehat apapun bisa kita lakukan. Tapi kalau sakit sebanyak apapun uang pasti habis. Jadi prinsip kita tetap sehat, biar kita mencari nafkah tadi. Karena kewajiban kita di dunia ini selalu berusaha mencari yang terbaik. Itu aja, Pak. Betul. Itu pesan saya yang perlu saya sampaikan. Siap. Kalau untuk ini, itu kan buat yang baru. Motivasi ya. Motivasi buat yang baru mau masih tanya-tanya lah, masih chat-chat lah. Ya kan gitu kan kalau sekarang itu kan masih chat-chat. Nah, motivasi buat teman-teman yang mungkin ini Bang, yang udah kerja nih. Mau nambah lagi misalnya. Mau nambah lagi gitu kan, yang baru mulai lah gitu kan. Sudah bekerja, sudah dapat atau sudah sertifikasi, nah gitu kan. Atau mungkin sudah sertifikasi. Iya, aman. Sudah sertifikasi tapi belum kerja. Rokok. Iya. Nah, itu bagaimana tuh? Gampang, Mang, sebenarnya. Kita harus berani spekulasi. Bukan berarti berjudi ya. Iya. Ketika kita nih ada peluang nih, nanti ada teman bisikin, Irfan, kau ambil sertifikat ini, insya Allah nanti kerjaan. Begitu kau ada sertifikat, ada nih, berarti udah iming-iming ya. Ya kita ambil sisi positifnya aja. Kita belajar, menambahin sertifikat, ya kan, dan tidak terlalu memikirkan untuk diterima di kerja yang apa yang dipesankan dia. Bila perlu ambil, harus kita spekulasi, ada uang kita sisihkan, belajar. Dan jangan takut kita berhenti di perusahaan sebelumnya gara-gara nganggur ngambil yang lain. Ada kan orang pada takut-takut, tapi peluang itu bakal ada depan mata, ya ambil. Kalau bagi saya sarankan ambil. Betul. Nah, satu nih buat yang baru-baru nih. Baik dia yang sudah atau yang belum atau yang baru mulai. Banyak sekali yang bikin mereka itu kendor atau nggak yakin, itu salah satunya bahasa Inggris. Betul. Nah, macam mana Mamang ngatasinnya? Apa Mamang dulu dari kuliah itu udah memang makan roti terus kan biar lidahnya mantap ya? Macam mana Mang dulu? Ya benar. Karena jujur aja gini, kita kan punya skill. Jangan takut dengan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris bukan bahasa kita, ya kan? Tapi kita seiring sejalan lingkungan akan mendidik kita untuk supaya jadi bisa, ya. Ketika kita ada peluang itu, harus bisa bahasa Inggris, tidak perlu. Masukin aja lambaran-lambaran sebanyak-banyak, ya kan. Ketika Allah menghendaki, insya Allah disitulah kita akan mendapatkan pembelajaran.
dari tidak bisa bahasa Inggris, akhirnya bisa. Ya buktinya saya dulu di elektronik tidak tahu apa-apa. Karena lingkungan semua orang-orang asing di situ kan, di PT Quantum dulu ya banyak-banyak orang mana-mana di seluruh dunia. Dalam meeting itu kita tidak tahu hak. Nanya, jangan takut bertanya kalau tidak tahu. Apa sih yang dibilang orang tadi kayak seperti let's say itu apa katanya. Artinya apa? Misalkan, oh itu. Jadi kita kalau ngomong ya dengan cara gaya bahasa mereka terbiasa dengan seperti itu. Nah, habis itu kita buka kamus dengan sendirinya. Sekarang zaman udah canggih. Jadi kalau Pakai Mamang tuh Google. belajar di mana, Mang? Otodidak aja di PT Quantum. Nilai aku paling rendah deh 5, berapa. Iya. Minta bantu dengan dosen supaya naikkan jadi 6. Ya, akhirnya dikasih 6 cuma. Jujur aja saya bahasa Inggris tahu apa-apa. Habis Jadi itu tahun 96 aku PT udah bisa bahasa Quantum Inggris. di Muka kuning. Muka kuning ya. Iya. Ya, jujur aja di dunia oil and gas memang penting bahasa Inggris saya. Saya dulu kan karena menghadapi orang India di PT Bangun Bejana Baja, kemudian pindah ke PT Citra Tubindo. Karir saya kan kemudian saya ke PT Saipem, kemudian ke CSTS waktu itu ya. Walaupun di lewat subkon di posisi manajer juga. Memang ketemunya Iya. banyak sama orang luar ya. Saipem juga orang-orang Italia, kita ketemu. Bahkan kita kalau bikin kita ajak supaya dia bisa bahasa Indonesia akhirnya kita curi bahasanya, bahasa Italia seperti apa. Kan gitu. Bahasa Italia ya. Siap. Seperti itulah kira-kira. Jadi lingkungan sangat penting. Lingkungan sangat penting ya. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi ya. Betul. Ya. Lingkungan sangat mempengaruhi kalau memang Kemudian keberanian juga. Nah, ini mungkin juga yang jadi masalah teman-teman di luar sana gitu kan maksudnya. Jadi poinnya kalau Mamang tadi itu untuk melatih percaya diri adalah ya kalau kau salah jangan takut, ini bukan bahasa kita. Benar. Kan begitu Tanamkan kan, ya? gitu ya. Jangan takut, jangan malu. Ini salah satu pesan ya kawan-kawan ya. Sejujurnya kenapa saya katakan itu memang banyak nih teman-teman kalau datang itu kalau tanya gitu kan. Memang yang salah satu yang paling sering dikhawatirkan sama teman-teman adalah bahasa Inggris gitu ya. Was-was mereka ya. Artinya Tak bisa ada dikejar. kepercayaan gitu. diri ya akhirnya. Gara-gara tidak bisa bahasa Inggris. Itu sebagian kecil lah dari keahlian kita Permasalahan ya. lah ya. Siap. Oke, Mang. Sekarang ini nih, memang kan sempat di ECI juga nih untuk renew gitu. Betul. Kan ya. Ya. Sekarang kesan dan harapan, Ya. kan? Kesan dan harapan untuk ECI Training Center gitu. Kira-kira apa nih ceritanya nih? Ya. Ceritanya nih karena pernah di sini ya kan. Ini antara santai dengan serius lah ya kan. Kemajuan ECI sendiri ya. Jadi walaupun saya belum datang sudah terinspirasi nih bagaimana kita bisa istilahnya saya bisa bersumbangsi lah ya buat ECI karena saya juga alumni sini ya kan. Kita patut bangga lah dengan ECI. Ya, jadi ECI ini kalau saya bilang ya suatu badan training pusat lah ya. Jadi kalau saya bisa analogikan di bahasa Inggrisnya, E-nya itu adalah empowering ya. Empowering, kemudian C-nya itu adalah commitment, kemudian I-nya adalah introduce. Jadi ECI ini adalah lembaga yang mengantar sumber daya manusia, pemberdayaan manusia ya, dengan komitmen yang tinggi menghasilkan pelajar-pelajar yang berkualitas dan berdaya guna bagi seluruh dunia lah. Nanti seperti itu. Ya, tidak menutup kemungkinan. Buktinya saya dengan ECI ya kan diakui dengan sertifikat SNT level 1 ya kan. Level 2. Itu level 2 ya, SNT level 2 dengan punya saya UT, PT, MTPT ya kan. Ya, kemudian betul. di RI juga ya kan. Jadi lembaga lain. Jadi itu sangat mendukung sekali. Jadi untuk di dunia LGS itu lah. SNT level 2 kan udah bagus. Ya kalau memang ada untuk lebih itu kan karena pangsa pasar. Betul. Membutuhkan mana. Padahal Betul. pangsa pasar lagi lah juga membutuhkan SNT aja. Betul. Ya seperti itulah. Jadi jangan takut kalau mau training, lakukanlah training di ECI dimanapun bagus. Ya, saya sarankan karena kita sama-sama alumni, lebih Iya. baik kita ke ECI karena Siap. orang-orangnya baik-baik. Siap, amin. Guru-gurunya juga cerdas-cerdas. Amin. Mesti tahu. Siap. Sampai sekarang pun aku hafal apa yang diajarin cikgu dulu kan. Siap. Apa sih yang prosedur yang untuk NDT ya? Kita harus ingat ASNT City 105 ya kan. Nah, betul. kalau UT itu yang berarti kalau lari ke ASME E312 ya kan. Nah, Siap. kalau MT apa? Modulnya masih ada? Ada. Jujur aja ya. Ini ilmu yang sangat berguna ya untuk dari modul yang saya baca. Ternyata untuk gampang menjawab kalau kita di tes Saudi Aramco nih, terutama di CBT lah ya, Iya. CBT untuk NDT ada semua di situ. Kemudian tuh teman saya tuh juga ngomong seperti Pak Julian ya, Pak Evan katanya kalau mau belajar untuk dapat QM04
ambil aja modul yang dari Eci itu katanya, baca-baca. Memang benar, itulah soal-soalnya. Kalau kita paham itu semua lulus. Mau QM apa nanti mungkin Eci mengadakan suatu agen lah dapat mempower supply ya kan? Untuk mengajukan QM, ajukan saya sebagai QM untuk ngambil aku, insya Allah akan siap untuk lakukan tes mengambil QM, karena QM itu adalah untuk vendor inspektor lah ya. Nah, kalau saya kan di QP nih, jadi QP ya kalau saya di sebagai supervisor QP 24. Tapi alhamdulillah saya dianggap lulus CBT, tak perlu karena level supervisor, karena berdasarkan wawancara aja, wawancara di approve seperti itu. Siap berarti itulah ya. Jadi itu informasi yang luar biasa ya. Informasi A1, tapi jangan sampai nanti malah beli modul doang ya. Ikut trainingnya ya makanya. Untuk ikut training. Harus ikut lah training ya. Siap. Dan itu tadi, sorry Bang, aku lupa tadi E-nya apa tadi Bang? Apanya? Yang tadi Eci tadi? Eci, empowering. Empowering. Ya. Kemudian komitmen. Kemudian introduction, mengenalkan. Ya, mengenalkan. Jadi ajaklah anak-anak muda kita masuk ke Eci. Kita bina. Siap. Dengan komitmen yang tinggi, pemberdayaan akan berdaya guna. Amin. Oke. Sekedar plesetan aja jangan diambil. Setelah itu Eci sendiri mengembangkan seperti apa. Siap. Dan terima kasih Bang, karena itu gini Bang, itu gambaran dari Mamang tentang Eci training ya. Betul. Tentang itu dari alumni kita untuk kita pastinya kan begitu ya. Jadi dan itu tuh sebuah sebuah harapan dan doa yang semoga suatu saat kita memang bisa memenuhi dan memuaskan. Maksud memuaskan nih bahasanya macam mana ya, memuaskan semua orang ya. Semua orang yang datang training ke sini gitu. Ini terima kasih banyak nih Bang. Sama-sama Bang. Ngobrol-ngobrolnya Ngulur lagur kemana-mana yang kita ambil bermanfaatnya. Cuman bisa bawa ada pempeknya, pempek aja ya kan. Terima kasih Bang pempeknya, karena ada tamunya orang Palembang jadi disediakan pempek. Iya betul. Ini bahaya mantap sekali nih. Kalau senang sekali. Jadi jangan ragu nanti kalau siapa berikutnya mau jadi podcast akan disediakan sesuai daerahnya. Oh, Tos mantap Bang. Bang ini Bang. Apa namanya? Saran. Oh boleh Bang, saran apa lagi Bang? Saran. Ini tidak ya? Bukan, ini tidak ada di dalam sini nih saran yang ini. Kira-kira nih Bang. Aku ini perokok berat jadi tak apalah ya sama minum. Iya, tak apa, santai Bang. Kalau saya nak undang orang nih. Boleh. Kira-kira rekomendasi. Boleh. Langsung ke kamera ngomongnya juga nggak apa-apa, biar nanti kalau dia nonton. Tapi harus alumni, tidak? Enggak harus alumni. Enggak harus alumni. Yang penting mau berbagi buat semua orang, gitu kan ya. Enggak harus alumni. Sarannya kira-kira siapa nih yang bakal kita undang nih dari Mamang lah gitu. Baik. Siap. Baik, mungkin ya kalau dia nonton ya. Kebenaran dia dulu juga dari teman baik saya, guru besar kita juga dulu di Amerika, bahkan dia sekarang juga pengajar yang boleh lah ya, talenta yang tinggi. Mungkin kita undang lah Pak Insinyur Abdullah Marjani ya, dia lulusan dari ITB. Sekarang dia kerja di Intertek untuk Saudi Aramco juga. Dia pakarnya di FII, seluruh FII lah. Oh siap. Siapa tadi namanya? Abdullah Marjani. Abdullah Marjani. Boleh kalau ini kita undang dari sini. Siapa tahu berkenan. Karena dia guru besar mengajar orang-orang semua di sini ya. Siap. Mudah-mudahan mungkin nanti. Itu yang perlu saya referensikan. Siap. Oke, buat Pak Abdullah Marjani tadi ya. Mana tahu nih harapan dari teman-teman semua, Pak Abdullah Marjani bisa hadir di podcastnya kita untuk berbagi yang tidaklah pula berbagi yang macam-macam, cuman berbagi pengalaman kisah suksesnya dia ya kan, dari elektronik juga kan, manis pahitnya dulu di Muka Kuning. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lah dengan Pak Abdullah Marjaninya. Betul. Oke Mang, mungkin itu aja Mang dari boleh aku mengucapkan salam. Boleh, terima kasih karena merasa gimana ya. Siap. Boleh, silakan. Mungkin saya ucapkan terima kasih mungkin terutama kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita bisa bertemu di sini bersilaturahmi ya kan, karena dengan silaturahmi itu adalah memperpanjang umur ya kan, bisa jadi awet muda ya kan, murah rezeki, bisa makan pempek lagi ya. Pertama ya aku mengucapkan dari awalnya kepada almarhum Sofyan ya, kita tidak berdoa semoga dia diterima di sisi Allah, mendapatkan surganya Allah. Kemudian juga dari berbagai lembaga yang telah pernah saya ikutin, saya lupa tidak perlu saya sebutkan, semoga menjadi amal ladangnya di akhirat ya kan, untuk kita akan meninggal ya kan,
Siap. Tapi tidak mengalir apa yang disampaikan, termasuk terakhir di ECI sendiri, terutama para pimpinan seperti Pak Dodi ya kan, telah menandatangani sertifikat yang sangat berguna sekali ya kan. Dan tak luput juga dari TWI, walaupun di luar negeri kita ucapkan terima kasih karena kita belajar melalui TWI, kita diakui seluruh dunia ya kan. TWI itu adalah sertifikat yang seluruh dunia mengetahui lah. Sampai saya ke level 3.2, masih banyak lagi di atasnya 3 poin berapa, mungkin sampai nanti mungkin 3.5 ya, under sky. Sama sekarang 3.3 ya, underwater ya. Underwater. Just kidding aja ya. Siap. Itulah, kita berdoa kepada Allah semoga kita tetap sehat dan dilindungi, dan Amin. kita bekerja dengan nyaman dan gaji dolar selalu sampai miliar. Kita berdoa kalau bisa sebulan 1 miliar gaji kita. Siap. Amin. Amin. Tidak mungkin, Allah Maha Kaya, minyak masih banyak ya kan. Minyak masih Tapi cara mengelolanya aja bagaimana bangsa kita kan. Masalah lain kan makmur dengan satu minyak aja, satu sumur ibaratnya gitu. Kita berbagai macam di Indonesia ini ya. Tapi insya Allah kita dapatkan pemimpinan yang lebih baik nanti kan. Amin. Pemimpin yang sudah ada tetap lebih baik lagi ya. Jadikan kita peluang yang banyak, mendapat pekerjaan yang baik-baik, yang bagus. Insya Allah. Amin. Itu sih pesan saya. Terima kasih, tak luput juga pada anak-anak dan istri saya juga. Itu yang paling penting. Terima Pak Indra Rokan, terima kasih sudah hadirkan saya di sini. Kru kita Pak Adi ya. Kita gila juga, kita gila. Kita galau pleset ya seperti itulah ya. Siap. Oke, makasih Bang Irfan. Jadi teman-teman, itu tadi obrolan kita ya, kita bareng Bang Irfan. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua, teman-teman di luar sana, baik yang baru mau mulai atau yang sedang meniti karir di bidang oil and gas. Dan buat teman-teman yang sudah mampir ke channel YouTube kita, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan biar channel ini lebih berkembang lagi, agar channel ini lebih berkembang lagi, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe channel ini. Like-nya juga jangan lupa, ya kan? Ya. Like-nya yang tadi. Like-nya seperti ini. Like yang seperti Like ini yang jangan paling lupa. penting, subscribe ya. Siap, mantap ya kan. Ingat Pak Indra Rokan. Betul. Jangan lupa Sebagai host komen-komennya. Siap. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman semua sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan yang maha kuasa dan dikelilingi orang-orang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami ECI Training Center Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.